Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dea Puspita Dewi, NPM 2011080324, kelas F Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 faktor pertimbangan konseling multikultural atau biasa disebut dengan respectful, untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling multikultural dengan dosen pengampu Bapak Herdiansyah Masya MPD. Baiklah, langsung saja kita simak bersama-sama apa sih itu respectful. 10 faktor yang menjadi pertimbangan konseling multikultural. Yang pertama, religious and spiritual identity. Identitas agama dan spiritual ini merujuk pada keyakinan seseorang terhadap realitas yang melampaui sifat fisik dan memberi individu makna hidup dan keberadaan manusia yang luar biasa. Yang kedua yaitu economic class background atau latar belakang kelas ekonomi. Secara garis besar, latar belakang kelas ekonomi ini bisa mempengaruhi kualitas pendidikan lingkungan dan gaya hidup seseorang, seperti apakah mereka memiliki kehidupan yang layak dan sehat, dan jenis-jenis keberhasilan pekerjaan yang mereka alami di masa remaja. Yang ketiga yaitu sexual identity atau jenis kelamin. Jenis kelamin seseorang dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu peran gender dan orientasi seksual yang dimiliki, seperti perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang itu dalam kandungan. Yang keempat yaitu psychological development atau psikologi perkembangan, adalah suatu ilmu yang membahas tingkah laku manusia yang sedang dalam masa perkembangan, mulai masa dalam kandungan sampai meninggal dunia, dan selanjutnya berdasarkan pertumbuhan, kematangan, belajar, dan pengalaman. Yang kelima yaitu ethnic radical identity atau etnis identitas rasial, yaitu suatu golongan atau kelompok manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang sama. Yang keenam yaitu disposisi kronologi atau perkembangan psikologis, perubahan sistematis yang dialami individu berdasarkan kronologis atau peristiwa menuju kedewasaan baik fisik maupun psikis yang berlangsung secara terus-menerus selama kehidupan berlangsung. Dan yang ketujuh yaitu trauma dan ancaman lain terhadap kesejahteraan pribadi mereka. Seseorang yang terus-menerus mengalami ancaman terhadap diri mereka beresiko terhadap masalah pada kesehatan fisik dan mental, bahkan bisa mengakibatkan trauma. Trauma merupakan salah satu luka psikologis yang sangat berbahaya bagi kehidupan dan dapat menurunkan daya intelektual, emosional, dan traumatis. Selanjutnya yang kedelapan yaitu family history atau sejarah keluarga. Sejarah keluarga merujuk pada mengidentifikasi dan belajar tentang leluhur kita, menyelidiki sejarah keluarga dengan para anggota keluarga lainnya dapat memperkuat tentang jati diri dan agar lebih dekat satu sama lain. Yang kesembilan yaitu unique physical characteristic atau keunikan karakteristik psikis, yaitu konstruksi luas yang mengacu pada berbagai sifat fisik yang mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada karakteristik yang jelas, seperti kelebihan berat badan atau memiliki kekurangan berat badan dan memiliki cacat fisik visual. Dan yang terakhir yaitu language and location of residence which may affect the helping process, atau bahasa dan lokasi tempat tinggal yang dapat berdampak dalam proses layanan. Lokasi tempat tinggal seseorang merupakan bagian penting dari sistem ekologi total individu yang memiliki dampak luar biasa pada perkembangan psikologi seseorang. Tempat tinggal seseorang adalah bagian dari ekosistemnya, karena ekosistem seseorang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi perkembangan psikologis orang tersebut. Penting bagi praktisi kesehatan mental untuk memahami cara-cara positif dan negatif yang dapat mempengaruhi siswa.
Nah, itulah penjelasan tentang 10 faktor konseling multikultural atau biasa disebut dengan respectful. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.